Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya Andi Nirmala dengan NIM 20300119048, mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2019. Dalam video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai hasil RKM atau RKS Rencana Kerja Anggaran Madrasah di sekolah yang kami tempati observasi service learning, yaitu SDN Impres Kasih-Kasih 1 dengan dosen pembimbing Siti Ibra Mustafa Kamal SE MSc. Kalian bisa lihat video SL kami di sini guys. Yuk ikuti kami di video ini guys. Happy watching. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai program-program kegiatan atau program-program keuangan yang telah kita susun dalam RKM di SDN Impres Kasih-Kasih 1, maka terlebih dahulu saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan RKM. Seperti yang kita tahu, RKM Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah berbasis elektronik. RKM di sini merupakan aplikasi pengelolaan keuangan madrasah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang dapat diakses baik secara online maupun semi-online. Maksud dari RKM adalah agar Kementerian Agama memiliki sistem informasi keuangan madrasah yang terintegrasi baik dari tingkat madrasah, kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat. Tujuan dari RKM di sini yaitu agar madrasah mampu menghasilkan informasi keuangan berupa dokumen perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan yang akurat, tepat waktu, akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Itulah penjelasan mengenai RKM. Selanjutnya di sini saya akan membacakan sedikit data dari Madrasah SDN Impres Kasih-Kasih 1. SDN Impres Kasih-Kasih 1 berlokasi di Jalan Pamraja, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Jumlah siswa yang ada di sekolah ini berjumlah 251 siswa. Sumber dana berasal dari BOS pusat dengan dasar perhitungan Rp900.000. Maka jumlah siswa dikalikan dengan sumber dana dari BOS pusat Rp900.000 dikali 251 siswa, maka dana yang diperoleh yaitu Rp225.900.000. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ismail Yasari, NIM 20300119051. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama itu standar ISI. Standar ISI yaitu standar yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Ada beberapa program dan kegiatan yang kami buat. Yang pertama 1.1, membuat jadwal sosialisasi visi dan misi dengan jenis kegiatan dan jumlah biaya anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp928.200. 1.2, mensosialisasikan visi dan misi madrasah kepada masyarakat sekitar sesuai jadwal yang ditentukan dengan jenis kegiatan dan jumlah biaya yang dibutuhkan yaitu Rp2.320.500. 1.3, membuat jadwal penyusunan kurikulum dengan jenis kegiatan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp464.100.
1.4 melibatkan pengawas dan penyusunan kurikulum dengan jenis kegiatan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp2.320.500. Terus 1.5 pengembangan RPP dengan jenis kegiatan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp1.160.250.000. Selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses itu standar yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Program atau kegiatan yang kami buat yaitu 2.1 melengkapi RPP dan silabus pada tahun pelajaran 2022-2023 dengan jenis kegiatan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp9.282.000. 2.2 workshop pembuatan RPP untuk guru pada semester genap tahun pelajaran 2022-2023 dengan jenis kegiatan dan jumlah anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp9.282.000. 2.3 buku program pelaksanaan tindak lanjut dan laporan supervisi ADM administrasi dan pembelajaran dengan jenis kegiatan dan jumlah biaya yang dikeluarkan yaitu Rp4.641.000. 2.4 buku program pemetaan dan pelaksanaan dengan jenis kegiatan dan jumlah biaya Rp2.320.000. Dan 2.5 buku catatan evaluasi proses pembelajaran oleh kepala sekolah. Jenis kegiatan dengan jumlah biaya Rp696.150. Baik, selanjutnya itu ketiga itu standar kompetensi lulusan atau pengembangan kompetensi lulusan akademik dan non akademik. Dalam standar proses ini yaitu hasil dari belajar peserta didik. Adapun program atau kegiatan yang kami buat yaitu 3.1 menyusun jadwal program literasi dengan jenis paket kegiatan dengan jumlah biaya Rp1.160.250. 3.2 melaksanakan kunjungan ke perpustakaan dengan paket kegiatan Rp9.282.000. 3.3 melaksanakan kegiatan membaca bersama dengan jenis paket dan jumlah biaya yaitu Rp2.320.500. 3.4 yaitu menyusun jadwal kegiatan hari-hari besar nasional dengan jenis kegiatan dengan jumlah biaya yaitu Rp696.150. 3.5 menyusun rencana kegiatan dalam memperingati hari-hari besar dengan jumlah biaya Rp2.320.500. Dan 3.6 yaitu penggunaan fasilitas sumber belajar dengan jenis kegiatan dan jumlah biaya yang dikeluarkan yaitu Rp4.640.000. Baik, standar keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini yaitu berkaitan dengan klasifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan atau tenaga pendidik. Adapun program atau kegiatan yang kami buat yaitu 4.1 pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan dengan jenis kegiatan dan jumlah biaya yaitu Rp4.641.000. 4.2 yaitu peningkatan kompetensi kepala sekolah dengan jenis kegiatan dan jumlah biaya yaitu Rp4.641.000. Dan 4.3 yaitu peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dengan jenis kegiatan dan jumlah anggaran biaya yaitu Rp2.320.500. Adapun total yang dikeluarkan dalam standar pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan yaitu Rp11.620.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Setiap lembaga pendidikan harus memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang proses
proses pembelajaran yang teratur, nyaman, dan berkelanjutan. Sarana pada pendidikan meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pembelajaran, dan lain sebagainya. Adapun prasarana dalam pendidikan yang harus dimiliki yaitu ruang kelas, ruang pimpinan, tata usaha, perpustakaan, tempat ibadah, kantin, dan lain sebagainya. Pada SD Impres Kasih-Kasih 1, program selama 4 tahun yaitu membangun 1 toilet pada tahun pembelajaran 2022 atau sampai 2023 dan membangun 1 toilet pada tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Jumlah anggarannya yaitu 23.205.000. Yang kedua, pembelian meja guru dengan anggaran 23.205.000. Pemeliharaan dan perbaikan gedung yaitu 92.820.000. Pengadaan genset 23.205.000. Penambahan listrik 23.205.000. Penambahan sarana dan prasarana upacara bendera 2.320.500. Pembangunan ruang perpustakaan 67.294.500 dan perbaikan ruang kantin sebesar 23.205.000. Standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan. Adapun pada SD Impres Kasih-Kasih 1, program kegiatan pada standar pengelolaan yaitu workshop penyusunan rencana kerja jangka menengah atau RKJM, anggarannya sejumlah 9.282.000. Workshop penilaian kinerja pendidikan, anggarannya yaitu 9.282.000. Pengembangan sistem informasi manajemen sekolah, anggarannya yaitu 928.200. Penyusunan evaluasi sekolah, anggarannya yaitu 464.100. Penyusunan profil sekolah, anggarannya yaitu 464.100. Pelaksanaan rapat kerja kepala sekolah, anggarannya 928.250. Penyusunan laporan administrasi tata usaha, anggarannya 464.100. Monitoring kegiatan belajar mengajar, anggarannya 1.160.250. Pengembangan Go Green, anggarannya yaitu 1.160.250.000. Pelaksanaan administrasi keuangan sekolah, anggarannya yaitu 2.320.500. Pembayaran tagihan listrik, anggarannya yaitu 23.205.000. Pembayaran tagihan air, anggarannya 11.620.500. Pembayaran tagihan internet 16.243.500. Pembayaran sewa sarana dan prasarana sekolah 6.961.500. Penyusunan laptop keuangan, penyusunan laporan keuangan sekolah, anggarannya 464.100. Penyusunan laporan biaya operasional sekolah, anggarannya 464.100. Pembayaran honorer tenaga kependidikan, anggarannya 464.000. Pembayaran honor satpam yaitu 16.707.600. Selanjutnya yaitu standar penilaian. Standar penilaian yaitu untuk mengetahui target atau hasil belajar siswa. Pada SD Impres Kasih-Kasih 1, program standar penilaiannya yaitu workshop penentuan KKM, anggarannya 9.282.000. Workshop penilaian K13, anggarannya 13.923.000 rupiah.
Pelaksanaan penilaian ulangan dan ujian anggarannya 464.000. Pelaksanaan ulangan harian anggarannya 1.160.000. Pelaksanaan ulangan tengah semester anggarannya 1.160.250. Pelaksanaan ulangan akhir semester anggarannya 1.160.000. Pelaksanaan ujian sekolah anggarannya 2.320.500. Pelaksanaan ujian akhir semester anggarannya 2.320.500. Dan pelaksanaan ujian nasional anggarannya yaitu 1.392.300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Wulandari dengan NIM 20300119068. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya operasional atau rutin. Adapun biaya operasional itu sendiri ialah biaya berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk maupun melaksanakan suatu kegiatan atau sistem kerja. Adapun dalam biaya operasional ini terbagi atas 4. Yang pertama, belanja pegawai. Yang terbagi atas 2. Yang pertama, belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun belanja tidak langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan atau program. Dan adapun belanja langsung ialah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan memiliki hubungan secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan atau program. Adapun total jumlah biaya dalam 4 tahun belanja pegawai di SD Impres Kasih-Kasih 1 itu senilai Rp13.923.000. Dan yang kedua, belanja barang dan jasa. Adapun belanja barang dan jasa ialah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Adapun total biaya dalam 4 tahun belanja barang dan jasa di SDN Impres Kasih-Kasih 1 senilai Rp8.817.900. Adapun yang ketiga, belanja modal. Adapun belanja modal itu sendiri yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode durasi. Adapun total biaya dalam 4 tahun belanja modal di SDN Impres Kasih-Kasih 1 senilai Rp64.974.000. Yang terakhir yaitu belanja lain-lain. Adapun jumlah belanja lain-lain yang dikeluarkan oleh SDN Impres Kasih-Kasih 1 dalam 4 tahun yaitu Rp6.991.500. Dan adapun total belanja biaya operasional atau rutin selama 4 tahun yang dikeluarkan oleh SDN Impres Kasih-Kasih 1 senilai Rp94.676.400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 20300119064. Adapun pendapatan yang diperoleh yaitu dari BOS pusat dengan jumlah Rp225.900.000 dengan belanja total yang dikeluarkan yaitu Rp225.900.000. Pendapatan dan belanja harus sama. Sumber dana per periode. Perkiraan sumber pendanaan pada periode 2023-2024 yaitu Rp246.840.000. Periode 2024-2025 yaitu Rp271.524.000. Pada periode 2025-2026 yaitu Rp298.676.000. Pada diagram persentase pengembangan 8 standar mengalami naik turun, yaitu pada 1.12%, 1.21%, 1.33%, 1.41%, 1.5, 29%, 1.6, 3%, 1.7, 58%, 1.8, 3%.
Yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu pada 1.7 yaitu dengan jumlah 58%, dan yang paling rendah yaitu pada 1.4 dengan jumlah 1%. Pada persentase penggunaan dana pengembangan dan rutin juga mengalami naik turun, yaitu pada 1.12%, 1.21%, 1.33%, 1.4 1%, 1.5 27%, 1.6 2%, 1.7 53%, 1.8 3%, 2.1 1%, 2.2 1%, 2.3 6%. Dan yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu pada 1.7 dengan jumlah 53%, dan yang paling rendah yaitu pada 1.4 dengan jumlah 1%. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share.